Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak habis-habisnya Tuhan memakai kisah Natal untuk mengajari kita memiliki kehidupan seperti yang Yesus hadapi dan cara Yesus menghadapinya. Mari kita lihat kali ini di dalam kitab Matius 2 ayat 13-15, lalu nanti melompat ke 19 dan sampai 21. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Lalu dikatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Lalu ayat 19-21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari sini, saudaraku? Yang lahir ini adalah raja di atas segala raja, tetapi dia pun mengalami yang namanya ancaman. Dia juga mengalami situasi yang sangat mengerikan. Dia mengalami situasi yang penuh kesederhanaan. Dia juga mengalami keadaan di mana dia seakan-akan terlunta-lunta. Bahkan saudaraku, dia harus menyingkir untuk menyelamatkan dirinya sebagai manusia. Tetapi apa yang kita lihat di sini, setiap musim dalam hidupnya selalu ada malaikat yang menyertai, yang merupakan representasi daripada surga yang selalu menuntun dia, sehingga tidak pernah Yusuf di dalam kebingungan. Dia selalu berjalan dari satu tuntunan ke tuntunan berikutnya, sehingga tidak pernah dia pula dalam ketidakpastian. Memang hal-hal menakutkan dia alami, memang menunggu dia alami, memang hal-hal yang tidak mengenakan, capek, lelah dia alami. Tetapi malaikat Tuhan selalu menuntun dia untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-19 tadi, bahwa setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah." Saudara lihat ini baik-baik. Tiba waktunya Tuhan membalikkan keadaan. Herodes pun mati dan Yusuf bisa kembali ke tanah Israel. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Natal mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani menghadapi tantangan. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, Natal mengajarkan kepada kita, jangan menjadi orang percaya yang cengeng, yang maunya yang mudah-mudah saja. Tapi beranilah menghadapi tantangan yang ada di depan, yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita di tahun 2023 dan seterusnya. Tetapi, bukankah yang lahir itu Allah Immanuel, yang selalu menyertai kita? Yang kedua, jangan andalkan hikmat manusia, kekuatan manusia saat ancaman tantangan itu datang. Andalkanlah Tuhan dan hanya perkataannya saja. Bukankah di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dia berkata, "Dia adalah penasehat ajaib, dengar nasihatnya, maka engkau akan aman sekalipun melewati badai topan, lembah kekelaman, engkau akan terpelihara." Dan yang terakhir saudaraku, sabarlah menantikan waktunya Tuhan.
Karena dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Dia akan menyingkirkan Herodes-Herodes dalam hidup saudara. Bukankah Kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Natal mengajarkan ini semuanya. Yang pertama, jadilah kuat. Jangan mudah putus asa. Allah beserta dengan kita. Yang kedua, andalkan Tuhan. Jangan khidmat manusia, kekuatan diri sendiri. Dan yang ketiga, sabar menantikan waktu Tuhan. Karena dia membuat indah pada waktunya. Selamat Natal. Tuhan memberkati saudara.